welcome to Nya Enten. Jadi di segmen ini kita bakal jawabin pertanyaan yang ada di question box-nya Snapgram TS. Kenapa ada segmen ini? Soalnya biar kalian lebih dekat sama kita. Oke, di video pertama kita akan undang Levino. Lei, kita undang Levino. Mau kemana ini? Kita beli jajanan ya. Yang biasa kita aja. beli. Biasa aja. Biasa aja. Santai aja. Gak usah kayak gitu terus. Kita beli jajanan kantor yang biasa kita gojek. Apa aja sih yang biasa kita gojek? Jumba, bakso goreng iyong. Susah. Parkirnya susah ya? Iya. Bisa goreng madu bunanik lah. Susah juga, mau coba Maksudnya? muterin aja biar kalian tahu walaupun kalian nggak bisa lihat. Kenapa? Kan kesini kameranya kan ke depan. Itu nggak ada dua kamera ya biar gue kasih unjuk. Nggak ada. Ada yang nanya nih Pertanyaan pertama. dari @subs. Apa background tim membentuk platform teman startup? Background cerita pertamanya gitu ya. Iya. Awalnya sih sebenarnya gara-gara habis baru lulus kuliah, gue dan partner Kevin, gue bisnis Kevin Event. Terus kita mikir kayak pengen bikin satu platform buat para teman-teman nih juga bisa mendapatkan ilmu yang kita dapatkan di kampus sebenarnya gitu. By the way boleh di silent kan? Jadi kita pengen bikin sebenarnya informasi bisnis ini atau entrepreneurship atau startup bisa dikonsumsi lah sama yang mungkin tidak sekolah bisnis. Gue contohnya. Contohnya lo. Tapi kita selalu gunakan bahasa-bahasa dan penyampaian yang mungkin berbeda ya dari kampus. Karena kalau ngomongin di kampus kan teoritis, dosen. Kalau kita gimana tuh, Lei? Kita kan ada BMC ala Move to Heaven. Terus belajar dari Squid Game. Gitu-gitu. Jadi ya sebenarnya kita melihat juga platform-platform di Indonesia media ini udah banyak. Cuman masih sedikit yang memang berfokus sama fundamentalnya kali ya, yang kayak hal-hal penting yang lu harus pahamin sebelum melakukan sesuatu gitu. Jadi kebanyakan yang orang yang langsung jump into conclusion, jump into actionnya, tapi nggak banyak menjelaskan apa sih alasan lu harus melakukan itu. Jadi orang banyak yang ngikutin tapi nggak ngerti sebenarnya tujuannya apa. So dan kita bikin teman startup ini sebenarnya pengen jadi suatu ekosistem lah buat para teman-teman bisa belajar. Jadi bisnis aksesibel buat semua orang. Keren gitu ya kalau kata orang. Putar balik. Dari @nuggets chicken. Pendapatan TS dari mana sebelum menjual goodies dan kelas online? Sebenarnya pendapatan kita sekarang juga nggak dari situ. Iya sih, dari situ cukup lah. Sebenarnya dari kelas ini kan sebenarnya bentuknya yang kita jual kelas ini kan adalah di TSA ya, Teman Startup Academy. Tapi sekarang pun mungkin bisa dibilang Teman Startup main revenue-nya nggak dari situ. Dari paid media. Dari paid media kita, terus dari brand activation. Biasanya kita banyak kerjasama sama brand-brand yang memang akhirnya kita coba aktivasi bersama lah melalui platform kita nih. Dan platform kita kan sekarang ada di TikTok, YouTube, Instagram, Spotify, sama ada di website. Jadi kita coba biasa output dari brand apa, kita coba diskusiin dan gimana caranya kita bisa menyampaikan gitu. Jadi nggak melulu kayak cuman kayak paid media nih di endorse terus kita bikin konten, nggak kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah kayak outputnya gimana dari mereka, kita coba bungkus dan kemas sebagus mungkin dan juga pastinya harus insightful buat teman-teman founders, karena kalau nggak insightful kan keluar dari value kita. Akhirnya kita coba jadi satu aktivasi lah bersama. Itu mungkin yang paling banyak kita pendapatan yang dari dulu kita kerjain ya. Karena yang kayak kelas goodie bag gitu kan. Bahkan ini yang tahu ada goodies kayaknya dikit. Iya, emang kita jarang ngasih tahu. Kita nggak pernah kita iklanin. Iya. Goodie bag. Cuma baru ebook paling sama template. Bener. Gitu teman-teman. Baru beli apa nih Tan? Ini kita beli. Katanya temanya brand lokal, lu beli Starbucks gimana? Sorry. Soalnya lagi ada promo, kalau beli dapat reusable cup. Reusable cup. Tadi kita beli berapa ya? Kita beli total 3, dapat bawa pulang. Ke Starbucks rame-rame. Iya, semuanya mau. Terus pas kita lihat, kita pengen datang ke Starbucks beli minum tuh pengen reusable cupnya, tapi pas kita datang kok di meja banyak yang ditinggalin. Ya udah, kita beli nih. Kita beli tiga cukup lah. Duduk di mejanya. Soalnya kan kita nggak beli tapi pengen duduk. Jadi kita dudukin tempat yang ada minumannya. Pas pulang kita ambil. Tapi itu kan nggak melanggar peraturan kan? Enggak, dibuang sama orangnya. Kita pungut. Kita kan bukan mencuri gitu. Iya. Kita ambil, tapi dicuci lah dulu ya. Dicuci, terus kita pakai. Soalnya kan namanya apa? Reusable. Kalau dibuang berarti nggak reusable. Usable doang. Usable. Lanjut ya. Dari M.aan2. Ajarin bikin proposal penawaran produk yang efektif. Jadi dia mau nawarin produk ke orang kali ya. Iya. Sebenarnya kan proposal itu kan bisa banyak ya, proposal kerjasama, proposal sponsor. Cuma menurut gue dari semua itu ya yang paling penting lu harus punya deck yang berbeda-beda sesuai kebutuhan yang tadi gue bilang gitu.
Jadi teman sarap aja sendiri tuh kita punya deck untuk sponsor, kita punya deck untuk investor, kita punya deck untuk kompro biasa, kita punya deck buat paid media, bahkan kita punya deck untuk kerjasama gitu. Jadi beda-beda gitu. Tinggal sesuaiin Tinggal ya. sesuaiin gitu. Bahkan kita punya deck buat klien juga gitu. Jadi kayak pertama itu harus pisahin dulu mau decknya buat apa gitu. Kedua bikinnya sih kalau bisa ringkas, jadi jangan terlalu panjang karena kalau kita dikirimin deck juga kita nggak baca kan, Iya. males kan, paling baca langsung ke bawah-bawahnya gitu. Jelasin dulu kayak lu bertamu kan, lu siapa nih, lu tuh sebagai apa, perusahaan lu tuh apa, lu bisnisnya apa, lu jelasin. Baru lu kasih tahu objektif lu mau ngirim ini apa, misalnya kerjasama atau apa segala macam. Nah balik lagi disesuaikan, kalau misalnya lu bilang lu mau kasih deck itu deck proposal untuk kerjasama, ya lu kasih tahu dong reason kerjasama lu sama siapa aja, terus objektifnya lu pengen kerjasama yang seperti apa dan sebagainya. Jadi baru masuk ke isi penjelasan, baru di bawah kayak lu expect apa dari dia gitu. Atau kalau tadi proposalnya jualan ya lu jelasin produknya, ya di akhir kasih kontak person udah gitu. Kalau terlalu bertele-tele karena orang nggak akan mau baca juga. Jadi kita ya coba sesingkat mungkin lah, tapi tetap berisi karena actually nanti abis proposal itu juga pasti akan ada call-nya lagi gitu. Jadi nggak langsung kayak proposal yang lu kirim langsung diiyain, nggak mungkin. Ya misalnya kita setiap hari let's say masuk 2, 3 atau 4 gitu. Tapi itu kan beda-beda ya. Ada yang anak kuliahan minta sponsor, ada yang minta isi webinar, ada minta isi webinar, media partner segitu baru yang udah kirim. Ada juga yang cuman kayak baru ngechat mau kerjasama gitu. Tapi ya biasanya kalau gue sendiri gue ngebaca deck yang udah disaring lah sama tim gitu. Jadi tim udah ngerjain ya, ini gue harus baca kira-kira gimana. Itu pun gue biasanya dari pembukaan gue cuma cari tahu dia ini siapa, terus langsung gue skip ke acaranya apa, terus kewajiban gue apa gitu. Kita kemana sih? Iya makanya gue baru mau nanya. Ih seru kalau makan bakmi Elo. Oh iya, sambil makan bakmi yuk. Nggak seru, aneh banget. Kenapa? Mau. Tapi gue mau makanan. Gue juga, ya 1 bagi 2 aja. 1 bagi 2 disuruh bagi 2 piring gitu. Mau. Iya deh. Terus. Beneran nggak sih? Tapi nggak jadi jalan-jalan dong kalau gitu. Ya udah, nggak jadi. Nggak jadi guys. Lanjut. @bp_id. Ada gak sih kekhawatiran kerja di startup yang mana belum ada reputasi besar? Khawatir gak lu? Walaupun sebagai founder khawatir, nah lo sebagai pegawai gimana? Tadi gue Pasti bingung ada banget. kekhawatiran itu pasti ada karena kan ya bahkan kalau lu kerja di perusahaan yang settle aja juga lu bisa aja kapanpun dipecat kan. Bener. Bisa aja kapan lu dirumahin gitu. Jadi ya hidup ini emang gak ada yang pasti tuh. Kita belok kali ya biar nggak bosan. Ya udah. Terus, Nanti tapi kita Lu belok keluar kemana enggak, nanti kita Lu tahu keluar jalan nih? ujung tahu. hah, gue bisa tahu tuh. Lu kan emang lu tinggal di sini. Aduh, nggak usah deh. Tuh. Deket rumah mantan aku. Sampah banget. Karena gue suka memberikan. Sorry, tadi ada bencana. Ada bencana. My username is not available. Iya. Kenapa dipegangin? Takut jatuh. Takut jatuh. Terus gitu. Kalau Mimin pilih jadi ikan kecil di kolam besar atau ikan besar di kolam kecil, alasannya apa? Kalau gue lebih memilih, kalau gue ya kan tiap orang beda-beda. Pelan-pelan ya, ntar jatuh. Betul. Kalau ini kan tiap orang beda-beda ya. Kalau gue lebih memilih jadi ikan besar di kolam kecil. Untuk sekarang ya. Alasannya apa katanya? Alasannya karena menurut gue sekarang masih pengen mengeksplor something yang memang gue mau gitu. Kalau gue sekarang ya gitu karena gue masih mau mengeksplor diri gue dan kayak gue masih lagi punya opportunity untuk gue menjadi ikan besarnya. Tapi ya one day kalau memang ternyata gue harus menjadi ikan kecil di kolam besar sebagai bentuk upgrade diri gue, ya gue akan lakukan. Kalau lu? Ikan kecil di sungai. Just keep swimming. Gokil, melawan arus kan? Kayak salmon kan? Kayak Dory. Iya, lu tau ikan salmon kenapa mahal? Kenapa? Karena dia melawan arus. Enggak, dijual di Ayon. Kan di pasar Puri. Sorry. Kita lanjut aja ya. Lanjut aja. @Evelyn Natania. Untuk brand yang tergolong baru, apakah rebranding dengan nama baru langkah yang tepat? Dia mau rebranding tapi belum ada setahun katanya. Katanya. Sebenarnya kan kalau ngomongin rebranding itu nggak ada waktu yang tepat apa nggak ada waktu yang salah ya. Karena kan balik lagi tujuan lo apa gitu. Biasanya kan orang rebranding karena mungkin udah ketinggalan zaman, apakah udah beda visinya, tujuannya udah beda, atau ada image baru yang mau diiniin. Jadi kalau dibilang 1 tahun mau rebranding ya tergantung outputnya apa dulu gitu. Lo mau gak rebranding teman startup? Nah, kalau tadi sih kalau misalnya kayak branding, kalau gue sih kalau memang diharuskan ketika lo udah nggak relevan
brand itu kan harus relevan ya sama customer ya. Kalau udah nggak relevan ya lo harus rebranding, dan kalau mau setahun kayak mau 2 tahun mau 5 tahun kalau memang lo butuh rebranding karena emang nggak relevan ya silakan di rebranding. Tapi sejauh ini relevan dong. Relevan. Kan tadi menjawab pertanyaan Evelyn Natania. Hai. Ya apaan sih? Lanjut, @afarmas. Mungkin ini sama nih pertanyaan sama yang bawah nih. Jadiin satu aja ya. Ya udah. Dari Afarmas dan jadi Johnson Streets. Anak-anak TS tuh kenal TS dari mana dan akhirnya gimana bisa masuk TS? Daftar kan? Maksudnya kita nih gue. Ya lu mau kita join ke teman sarap tuh gimana? Kalau gue pertama kali ya jujur aja yang dari gue kenal dulu kan. Maksudnya kalau dari gue partner Kevin emang bareng-bareng nih jadi co-founder. Terus ya gue mulai dari hiring gue dari kalau hiring gue 2 orang 3 orang pertama itu dari kenalan dari teman kampus gitu. Nah, biasanya habis dari situ kebutuhan kita apalagi nih kayak lu nih. Lu kan diajak Aci kan masuk. Ya karena lu teman Aci, teman SMA kan? SMP. Teman SMP-nya Aci gitu, tapi masih main. SMA. Sebenarnya enggak. Terus Jadi tiba-tiba aja. masih suka kontak tapi jarang-jarang gitu. Nah, terus lu diajakin Aci masuk kan? Ya kayak gitu. Terus kayak misalnya yang lain kayak Vel gitu kan, adik kelas gue di bawah gue, junior gue berapa tahun, gue kenal, gue tahu doang. Cuman emang karena follow-followan terus gue tahu nih anak bisa desain ya. Waktu itu awalnya kan desain ya Vel ya. Ya terus gue ajak, nah, terus kayak tiba-tiba kita waktu itu lagi butuh brand partnership ya si Vel ngajak si Emily gitu karena temennya Emily. Ya paling gitu sih karena awal jadi masuk tuh kayak gitu sih. Tapi Cuman ya semuanya juga ngelewatin tahap ngasih CV dan interview ya. Maksudnya nggak ngasal karena temen langsung masuk gitu. Maksudnya at least kita nggak sampai CV sih. Maksudnya tapi sampai kalau yang kayak kenal gitu nggak sampai CV, tapi at least ngobrol sih. Dan kalau dari gue ya gue berharap ketika lu join teman sarap ya lu tahu visi gue apa dan lu tahu tujuan lu apa di teman sarap. Jadi bukan cuman gue cuma masuk teman sarap karena mau main-main atau cuman mau asik-asik seru karena kerjanya enak. Nggak seru sih. Ya seru cuman ya, capek serunya capek sama kayak kerja di tempat lain gitu. Kalau lagi seru, tapi kalau misalnya lagi capek diam semua. Iya, emang maksudnya nggak seindah. Kalau orang kan selalu bilang kok kerjanya enak banget, enggak. Itu Orang, cuma gimmick. Lu aja pernah nge-airplane mode kan karena lu kesel sama gua. Aku lu. Nah. Terus, yang diharapkan sama teman sarap, lu apa? Apa yang lu harapkan masuk teman sarap nih ditanya? Yang diharapkan, gue bisa berkembang. Tapi lu merasa lu berkembang di sini? Coba menurut lu? Nggak, awalnya kan lu diam, lu nggak tahu tentang bisnis gitu kan. Bahkan pertama kali gue ketemu dia, gue kayak anjir serem dikit. Kenapa? Gak tau soalnya lu kan ngobrol sama Kevin. Ya soalnya gue belum kenal sih. Tapi terus pas dia ngomong kocak juga. Tapi ya gitu kan, maksudnya lu juga waktu itu pas masuk lu punya small business, ya kan? Iya. Ada jualan-jualan ya kan? Terus kayak lu nggak tahu apa-apa, memang lu udah jadi part di sini waktu itu masuk sebagai desain dulu. Ya, terus lu banyak belajar juga kan, maksudnya dari segi desain juga. Sebenarnya kalau lu bilang lu belajar, gue juga belajar sih. Karena kita nggak ada yang ngerti gitu loh. Kayak misalnya lu ngomong gue CEO, gue juga nggak tahu caranya jadi CEO. Lu bilang sekarang creative art director, lu juga nggak tahu kalau lu gimana caranya yang bener jadi itu gitu. Gue aja nggak tahu sekarang gue kayak gitu apa enggak ya? Apa gue desain doang ya sebenarnya? Enggak. Ini bisa goreng madu nih, keren banget nih. Iya, bisa parkir. Nah terus kayak ya kita sama, kalau di teman sarap sih lebih kayak ya udah kita sama-sama nggak tahu caranya jadi yang sempurna gimana. Ya kita sama-sama belajar gitu, jadi saling ngasih masukan. Dan mungkin karena umurnya beda dikit jadi belajar bareng-bareng gitu. Iya. Ya kan? Lebih enak kali ya ngobrolnya. Ya sama-sama berkembang lah. Mungkin itu kali ya yang, karena jujur aja dari gaji ya kita nggak bisa janjian gede kan. Gede kecil kan itu relatif. Cuman maksudnya ya tetap sesuai standar. Cuman ya memang mungkin ini gua ngomong jujur aja ya. Mungkin lu bisa dapetin duit lebih banyak di tempat lain. Mungkin gitu. Cuman maksud gue ya balik lagi, makanya that's why gue bilang tadi gue berharap ketika orang join di sini, lu ngerti tujuan lu joining di sini apa dan apa ekspektasi lu gitu. Jadi karena jangan buang waktu lu di sini karena lu bisa cari opportunity lain yang lebih bagus di luar sono gitu. Tapi kalau menurut lu di sini opportunity lebih baik, ya udah kerja dan mean it gitu. Mean it dalam artian ya lu memang kerja dengan hati lu gitu. Untuk kita sama-sama berkembang. Dari @UUHB budget promo lewat teman startup berapaan? Murah lah. Langsung aja chat kita. Langsung kontak aja. 08220 12 12 12 12. Budget itu kan relatif juga ya. Tapi biasa kalau kita sih lihat output juga, karena kita nggak mau kayak langsung terima tapi nggak sesuai gitu sama audiens. Karena kita bisa janjiin nggak apa yang kita kasih gitu.
Dan gue lebih seneng ngerjain project-project yang memang mutually benefit gitu, nggak cuma uang aja sih. Maksudnya kalau dikasih, kita ada kerjaan project yang cuma duit doang kayak mager juga kan. Mager. Cuman ya kalau memang ada yang memang seru, terus kayak kita tahu kita bisa delivernya dengan maksimal ya kita akan ngerjain. Tapi ya balik lagi ya ngomongin kayak kolaborasi, mau ngajakin promo, mau ngajakin apapun gitu. Kayak menurut gue balik lagi ngomongin kolaborasi itu kan berarti oke tanpa uang ya kolaborasi ya. Iya. Kolaborasi itu tanpa uang, karena bekerja maksudnya kolaborasi tanpa uang gitu. Ya apa yang lu offer ke teman sarap gitu, karena banyak banget yang masuk kayak kolaborasi tapi gue nggak ngerasa gue dapet benefit buat gue gitu, buat kita kadang-kadang gitu. Dan mungkin kita juga kadang-kadang kalau ngajakin orang juga mungkin kita ditolak. Kenapa? Oh karena apa yang kita tawarin mungkin belum beneficial buat dia gitu. Dan nggak apa-apa sih, coba aja. Cuman yang perlu diperhatikan ketika lo mau kolaborasi sih itu sih apa yang lo tawarin ke orang gitu, bukan cuma ke kita juga ya. Zalfaran, pendapat atau saran atau tips and trick tim TS tentang orang yang making startups as a side hustle? Nggak mungkin, kalau ngomongin startup tuh nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin side hustle. Kalau small business mungkin, startup nggak mungkin side hustle. Small business aja. Small business susah. Cuman ya mungkin, masih mungkin kalau startup as a side hustle sih nggak mungkin. Ya menurut gue sih nggak mungkin. Lu butuh 24/7 untuk lu pikirin startup lu gitu. Small business ya kalau udah lu bisa tinggalin jadi side hustle sih mungkin. Lanjut. Apa yang Mam Nasi? Visi dan misi teman startup. Visi sih ya kita pengen jadi itu ya, to be a friend ya. Kata-kata teman startup itu bukan cuma kayak jargon, cuma nama yang kayak namanya kayak Cia ya, kita beneran pengen jadi teman. Salah satunya dengan ya kayak gini nih, punya Entan, semoga ada episode 2-nya ya. Kayak kalau kita cuma kayak ngasih info doang gitu sebagai media, nggak ada dua arah kayak gini ya. Kan temen nggak sih? Masa temen lo cuma bisa dikontak di komen Instagram gitu. Tapi dengan kayak kita buka WA kapanpun teman-teman mau nanya boleh, mau konsultasi boleh dan gratis. Kita mau jawabin pertanyaan teman-teman karena sering banget masuk ke DM kayak pertanyaan-pertanyaan yang tentang teman sarapnya sendiri gitu, bukan tentang bisnis. Dan kita bikin Unya Entan. Jadi ya, soalnya kita mau media platform ini bisa, teman sarap ini bisa benar-benar jadi teman, itu sih visi kita kayak benar-benar. Tadi gue belum kasih tahu. Apa? 5 pertanyaan terbagus dapat tote bag. Gue lupa. Pokoknya 5 pertanyaan terbagus dapat tote bag ebook. Pas itu teman sarap. Lanjut, terakhir dari Alexandrour. Ini mungkin pertanyaannya buat lu Tan. Gak perlu lah. Alexandrour, kenapa namanya Unya? Gak tahu. Jadi Bapak gue yang nanya, mau warna apa dek? Terus gue bilang paling hitam kali, kalau enggak abu. Terus bapak gue bilang janganlah gelap-gelap, mobil kecil lucuan warna cerah gitu pokoknya. Terus ya udah, terus gue kayak kuningnya lucu. Kayaknya kuningnya lucu. Jadi pertimbangan lo beli mobil tuh kayaknya kuningnya lucu. Enggak, yang cerah kan paling putih, kalau nggak merah, kalau nggak kuning kan. Ya. Di rumah gue tuh nggak ada yang suka warna putih mobil. Mungkin karena lama-lama kuning kali ya, kalau nggak keurus gitu. Yellowing. Yellowing jadi Unya. Terus merahnya gue nggak suka. Terus sebenarnya kuningnya emang bagus, cuman ya emang gimana ya, orang-orang Jakarta kali ya. Kan kebanyakan pasti mobil warnanya hitam, abu, silver kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai yang warna cerah, gimana ya? Jadi kayak beda. Iya, kayak aneh gitu. Terus sih nggak apa-apa, cuman maksud gue kayak nggak biasa aja kali ya. Kenapa nggak? Kan biasa orang kan abu-abu, harga jualnya bagus gitu. Terus ya udah, terus gue ke kantor nih, nggak tahu lagi kenapa tiba-tiba gue cerita, gue tuh deh mau dapat mobil gitu kan. Beli mobil. Iya, terus gue bilang gue warna kuning, yang lain pada anjir ngapain warna kuning, gila kan, jelek banget deh kayak gitu. Iya bener. Terus gue kayak anjir. Kan lo? Nyesal, gue sampai chat emak gue, bisa gak sih ganti warna, sampai kalau sampai kena charge pun nggak apa-apa, gue ganti gitu, gue ganti. Terus? Nggak bisa. Tapi bisa nggak setelah dapet? Enggak sih, cuman pas awal-awal pakai kayak pas dapet kayak awalnya kayak anjir kocak juga sih. Nggak kocak juga, cuman kayak aneh aja. Soalnya biasanya juga gue kalau naik mobil juga kan kalau nggak hitam abu-abu, kalau nggak hitam abu. Tapi lama-lama ya udah, soalnya makin banyak yang pakai mobil warna kuning, gue jadi nggak terintimidasi gitu. Tapi lu puas dengan mobil kuning lu ini?
Belum mau gue ini. Oh, biar nggak terlalu kuning-kuning banget. Lo stiker-stiker. Kupingnya gue itemin. Terus nanti atasnya mau gue itemin. Jadi teman-teman yang punya bengkel. Iya, boleh nih. Caranya mau Tolong gue itemin. mau itemin atasnya. Jangan mahal-mahal ya. Gitu. Welcome to Unya Enten. Oke, jadi setelah kita isi galon, ada 5 pertanyaan. Gue suruh milih 5 pertanyaan nih. 5 Lima. langsung habis dong. Ya udah nggak apa-apa. 5 ya. Pertanyaan mungkin yang Kaget. pertama pertanyaannya Zalfaran nih. Hore gitu. Zalfaran, Evelyn Natania, Afarmas, BP_ID sama Subs. Memang kalau mau taruh pertanyaan di kolom komentar di YouTube juga boleh ya? Untuk Boleh. episode selanjutnya. Boleh. Selanjutnya sama siapa sih lo? Sama Aci. Bebas. Ya udah request. Oke, Boleh request. Ada Siapa? kalau nggak tahu orangnya namanya aja yang lu Oke. mau siapa nih? Siapa aja? Aci, Vel, Kevin, Karen, Carlin, Emily, Enrico, Faris, Farel, Maybelline nggak bisa Kenapa? di Medan, gue jemput. Sabina, Vape, Yuli. Udah. Oke. Oke. Sip, bye. Thank you. Jangan lupa like, komen, subscribe, lonceng. Sampai jumpa di Unya Entan selanjutnya kalau ada. Bye.